Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pagi, Bu. salam sehat untuk kita semua ya. Apakah suara saya cukup jelas? Jelas, Bu. Alhamdulillah. Jelas, Bu. Iya, baiklah. Untuk pagi ini kita kembali bertemu di dalam materi yang ketiga ya, di pertemuan yang ketiga untuk mata kuliah fitokimia. Sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan ini, kita akan memulainya dengan membacakan doa. Saya akan memimpin dari sini. Bapak dan Ibu berdoa, dipersilakan. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai perkuliahan, kepada Bapak dan Ibu disilakan untuk mengisi absensi di laman LMS Poltekkes Kemenkes Jambi ya. Saya berikan waktu 2 menit. Pengisian daftar hadirnya sudah selesai Bapak Ibu. Baiklah, kira-kira berdasarkan apa yang sudah kita bahas pada minggu lalu tentang ekstrak, jadi untuk minggu ini kita akan melanjutkan proses selanjutnya. Saya akan mencoba berbagi layar dengan Bapak dan Ibu semua. Baik, apakah bisa terlihat di layar Bapak Ibu? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Ada, Bu. Oke, baik. Judul materi kita hari ini adalah ekstraksi bahan alam. Pada minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang ekstrak. Kira-kira Bapak dan Ibu, bisakah memberi penjelasan apa perbedaan ekstrak dan ekstraksi? Adakah yang bisa memberikan penjelasan Bapak Ibu? Ya benar ya. Jadi ekstrak itu adalah suatu hasil dari proses ekstraksi ya. Sedangkan ekstraksi itu sendiri merupakan cara atau teknik ya. Jadi bahasa umum yang sering kita dengar, ekstraksi itu adalah suatu proses penyarian ya. Barangkali Bapak dan Ibu pagi tadi ada yang sudah minum teh ya. Nah, minum teh, minum kopi adalah suatu kegiatan penyarian yang umum kita lakukan sehari-hari ya. Di mana dengan kita memberikan suatu pelarut air, jadi kita mendapatkan kandungan yang ada di dalam teh atau kopi tadi yang memberikan efek semacam ada memberi nyaman atau juga ketenangannya itu tergantung dengan zat yang ada di kopi dan teh tersebut. Baik, kita lanjut. Jadi setelah kita mempelajari topik ini, diharapkan setiap Bapak Ibu yang mengikuti perkuliahan ini mampu menjelaskan tentang definisi dari ekstraksi. Ya. Setelah itu juga diharapkan mampu menjelaskan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pemilihan dan penyiapan bahan baku yang akan diekstraksi. Di samping itu, diharapkan juga Bapak dan Ibu yang sudah mendapatkan materi ini mampu menjelaskan dan melakukan ekstraksi bahan alam. Nanti di akhir juga diharapkan mampu menjelaskan parameter mutu hasil ekstraksi ya yang kita kenal sebagai ekstrak tadi.
Apa itu ekstraksi? Tadi sudah disinggung di awal. Jadi ekstraksi itu adalah penyarian ya. Jadi sesuatu yang sebenarnya sehari-hari dilakukan di dalam kehidupan kita. Jadi secara teoritis, ekstraksi itu adalah suatu proses pemisahan bahan aktif dari sel atau jaringan tanaman yang bersifat inaktif dengan menggunakan pelarut yang sesuai dengan polaritasnya. Jadi, dalam kita melakukan suatu ekstraksi atau juga melakukan suatu produksi, jadi ekstrak ini adalah suatu produk bidang farmasi yang bisa kita gunakan sebagai bahan obat atau juga obatnya. Tentu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Bapak dan Ibu, kira-kira menurut Bapak dan Ibu dalam menyiapkan suatu bahan untuk menjadi obat, apa ya kira-kira yang perlu kita perhatikan? Mungkin bisa di antara Bapak dan Ibu ada yang bisa memberi penjelasan? Ya, benar. Jadi mulai dari bahan bakunya, mulai dari pelarutnya, seperti tadi dijelaskan, untuk mengambil atau menarik suatu zat aktif yang ada di dalam bahan itu perlu pelarut. Jadi kita perlu memperhatikan pelarutnya juga. Terus juga nanti di samping itu kita memastikan bahan baku yang kita gunakan itu bermutu ya, seperti itu. Jadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama dalam hal pemilihan dan penyiapan bahan baku. Di dalam pemilihan dan penyiapan bahan baku ini ada 4 aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah autentikasi identitas tumbuhan ya, yaitu menentukan atau memastikan bahwa suatu tanaman yang akan kita gunakan untuk bahan obat atau obat tadi benar-benar adalah tanaman yang kita target atau yang kita inginkan ya. Karena sering ada kesalahan dalam menentukan. Jadi ada kalanya tanaman yang mirip ternyata kandungan yang optimal itu hanya ada pada salah satu dari berbagai jenis tanaman tadi. Jadi secara biologi kita tahu bahwa ada tanaman-tanaman yang mirip tetapi spesiesnya berbeda tentu akan memberikan kandungan zat aktif yang berbeda juga. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah perbedaan tempat tumbuh ya, di mana bahan baku yang kita gunakan itu diambil. Terus juga umur, waktu, dan masa panen ya. Kapan suatu bahan atau tanaman itu pas untuk dijadikan sebahan bahan baku, itu semuanya sudah ditentukan berdasarkan penelitian-penelitian peneliti sebelumnya. Jadi kita bisa melihat di dalam literatur resmi tentang bahan alam ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah pasca panen, adalah suatu penanganan atau pengolahan yang dilakukan terhadap bahan untuk ekstraksi setelah kita panen. Jadi penjelasan masing-masing aspek ini akan kita lihat berikutnya ya, karena 4 aspek ini sangat mempengaruhi mutu dari ekstrak yang kita hasilkan. Jadi bagaimana kita melakukan autentikasi atau pemastian identitas tumbuhan? Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu ini suatu kegiatan untuk praktek ya. Jadi kita biasanya akan mengambil tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Barangkali tanaman-tanaman di sekitar kita ini adalah tanaman-tanaman yang sudah cukup dikenal ya, sehingga sudah banyak penelitian, sudah ada literatur resmi yang mencantumkan tanaman yang kita pilih. Pada saat itu kita akan merujuk kepada
literatur nanti akan kita tuliskan dalam nama spesies dalam bahasa Latin. Akan tetapi ada kalanya tanaman yang kita pilih, terutama tanaman liar ya, belum teridentifikasi atau belum dikenali. Kenapa seperti itu? Kadang beberapa daerah itu memiliki tanaman khas ya, artinya hanya ada di daerah kita. Sehingga barangkali penelitiannya belum berkembang, belum cukup banyak, kita belum punya pedoman atau acuan dalam menentukan identitas. Pada kondisi itu dapat dilakukan melalui analisis laboratorium herbarium ya. Jadi ada laboratorium rujukan lebih kurang 30 yang ada di Indonesia itu akan melakukan identifikasi berdasarkan koleksi yang mereka miliki. Nanti akan muncullah identitas tanaman yang kita gunakan sebagai bahan baku. Jadi itu dalam proses otentikasi identitas tumbuhan. Apakah Bapak Ibu ada yang mau menanyakan terkait otentikasi ini? Paham semua ya? Baik, kita akan lanjut ke aspek yang kedua tadi. Jadi kenapa atau bagaimana terjadinya suatu perbedaan tempat tumbuh mempengaruhi kualitas dari ekstrak yang kita hasilkan ya? Jadi kita tahu misalnya suatu daerah itu memiliki kondisi geografis, iklim, dan ketinggian yang berbeda. Ternyata faktor-faktor tersebut itu mempengaruhi mutu ekstrak ya. Banyak penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa kondisi lingkungan, jenis tanah, ketinggian tempat itu memberikan hasil yang berbeda dengan melakukan ekstraksi pada tanaman yang sama ya. Jadi bagaimana? Apakah indikator terjadinya perbedaan? Jadi dalam kita menilai mutu suatu ekstrak, biasanya yang umum kita pakai adalah rendemen. Rendemen itu suatu nilai yang menunjukkan hasil atau persentase bersih yang kita dapatkan dari dibandingkan dengan bahan baku awal. Jadi makin bagus suatu kondisi lingkungan, tentu akan memberikan rendemen yang lebih bagus. Atau juga dari sisi organoleptis ya, kualitas dari sisi penampakan. Barangkali kita memproduksi ekstrak dari daerah yang iklimnya bagus, tanahnya masih subur, memberikan tampilan yang lebih bagus di hasil akhirnya seperti itu. Terus yang berikutnya tentang umur waktu dan masa panen tadi ya. Jadi ada beberapa penelitian bahwa waktu panen itu mempengaruhi hasil ekstrak yang kita hasilkan ya. Tadi baik itu dari sisi rimpang ya. Jadi rimpang ada batasan, ada umur optimum kapan dia diambil. Begitu juga pada daun dan biji ya. Nah, selain umur, masa panen, waktunya pagi kah, siang kah, sore kah itu mempengaruhi. Biasanya untuk yang daun itu kita panennya saat pagi hari ya. Itu. Baik, apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Bu. Nah, ya baik Bisa, ya, kita Bu. lanjut. Ya, terima kasih. Berarti Ya. semuanya sudah ada wawasan tentang ekstraksi ini ya. Terima kasih Bu Septi. Iya, sama-sama, Bu. Ya, kita lanjut tentang pasca panen. Jadi ini yang paling penting ya. Pasca panen itu adalah setelah bahan sudah kita peroleh, sudah sampai di tangan kita. Jadi apa yang kita lakukan? Jadi untuk melihat bagaimana proses pasca panen ini dilakukan, kita akan melihat sebuah video ya. Video ini berdurasi lebih kurang 2 menit, tetapi 12 menit, tetapi dalam pertemuan ini akan saya putar mungkin sekitar 2 menit. Video lengkapnya nanti dapat Bapak Ibu lihat di PILEB atau LMS-nya Poltekkes Kemenkes Jambi. Saya sudah membagikan linknya. Jadi ini sebagai apa namanya, pemberi pemahaman bagi kita
bagaimana tentang proses pengolahan pasca panen. Kita akan menonton video dalam 2 menit. Baik, jadi kita sudah menonton atau sudah melihat ya, bagaimana bahan baku untuk obat ini dilakukan semestinya sehingga memenuhi standar untuk digunakan sebagai obat. Kira-kira ada yang bisa memberikan tanggapan terhadap video tadi? Ya, benar. Jadi kata kunci yang kita ambil adalah adanya perhatian atau adanya persyaratan khusus suatu bahan obat itu kita olah atau kita tangani untuk bisa menjadi obat. Ya, benar sekali ya. Baik. Untuk pendalaman pemahaman agar kita semua lebih memahami bagaimana suatu bahan baku ini diolah setelah pasca panen. Jadi setelah menonton video tadi secara lengkap, maka kita akan mencoba mendiskusikannya secara berkelompok ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kita bagi dalam 5 orang per kelompok ya. Apa yang didiskusikan? Diskusikan dari pengamatan, kira-kira aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam penanganan bahan baku tersebut. Nah, nanti hasil diskusinya dibuat slide ya, akan dipresentasikan. Jadi saya berikan waktu lebih kurang 20 menit untuk berdiskusi. Ya, saling menyusun tempat duduk sehingga diskusinya lebih berjalan dengan baik. Ayo masing-masing kelompok disilakan untuk mengatur tempat duduk. Bagaimana dengan kelompok 1? Apakah ada masalah dalam pengerjaan diskusinya? Tidak, Ibu. Lancar. Baik, lancar ya. Kelompok 2? Lancar, Bu. Baik. Sudah, karena waktunya sudah habis 20 menit, kembali menyusun tempat duduk seperti semula. Kita minta ada perwakilan dari tiap kelompok ya. Jadi saat nanti satu kelompok maju, kelompok lain bisa mengajukan pertanyaan atau juga mengajukan masukan dan sebagainya. Dipersilakan pertama untuk kelompok 1, siapa yang sebagai presenter? Ya, waktunya sudah habis, Ibu. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dipahami. Jadi intinya dalam proses ekstraksi itu kita perlu memperhatikan banyak aspek. Sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk pertama Ibu Lailan. Untuk berikutnya saya mohon kepada Prof. Badini untuk memberikan masukannya, Prof. Silakan, Prof. Saya mohon komentar dulu dari ini para peserta ini yang bukan penyaji. Di mana presentasi ini, di mana kalau unggulnya di mana, kalau itu ada kekurangan di mana. Sehingga nanti sama-sama kita memperbaiki apa yang kita lakukan setelah kita memberi kuliah. Silakan. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak. Perkenalkan saya Elsa, Pak. Ya. Di sini saya izin mencoba menanggapi dari penampilan Bu Lailan Aziza tadi. Menurut saya pribadi, Pak, sangat menarik dan unggul menurut saya, Pak. Karena kenapa saya menyatakan unggul? Banyak aspek-aspek metode pembelajaran yang sudah kita pelajari sudah diaplikasikan oleh Bu Lailan. Salah satu yang saya highlightkan itu saat diskusi kelompok tadi. Jadi case method atau PBL-nya itu sudah Ibu terapkan. Menurut saya itu sangat bagus, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu Lailan sudah memberikan materi yang menarik ya hari ini. Terima kasih, Jadi Pak Ari. dari yang ditampilkan oleh Bu Lailan tadi sudah mengandung beberapa unsur tipek ya Pak, Bu. Saya lihat tadi sudah menggunakan media ya, terus cara berkomunikasi dengan mahasiswa juga sudah bagus ya, apalagi saat diskusi kelompok Bu Lailan sudah menanyakan banyak hal terkait dengan apa yang sudah dilakukan, lalu juga sudah banyak interaksi dengan mahasiswa. Kalau menurut saya sudah bagus, Prof, sudah unggul dari proses micro teaching ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Pak Ari. Ada yang lain? Kalau nggak ada, ganti saya sekarang. Yang benar sudah bagus, namun ada beberapa yang perlu dilengkapi lagi. Setiap awal perkuliahan, setelah kita mungkin mengaitkan dengan materi yang lampau atau seperti apa, tujuan harus dikemukakan. Bahwa setelah kuliah ini bisa apa? Ini. Karena apa? Ini secara psikologi itu akan membuat partisipasi peserta atau peserta didik kita atau mahasiswa kita itu tahu kita mau dibawa kemana. Yang kedua, kita tahu nanti akhirnya mahasiswa itu sendiri ini ikut berpartisipasi apa yang harus disiapkan kalau gitu. Yang ketiga, ini mahasiswa bisa tahu apakah saya telah mencapai tujuan dalam kuliah ini. Kalau belum, maka ini yang belum tahu akan bisa ditanyakan. Tapi kalau tujuannya aja nggak tahu, maka dia tidak tergambar di otaknya. Serta itu yang perlu menjadi kelengkapan kita. Jadi tujuan sangat penting di awal perkuliahan. Ini, sehingga mahasiswa bisa berinteraksi dengan lebih baik. Ya, ini tentunya di kelas pun akan menjadi lebih aktif. Yang kedua, kalau misalnya media saya kira udah sini sudah cukup di sini. Nah, hanya sewaktu mungkin karena waktu ini sudah tadi kurang waktu, ini sewaktu akhir perkuliahan si mahasiswa perlu diajak membuat simpulan. Ya, diajak membuat simpulan. Ini sekaligus untuk mengukur apakah ini proses pembelajaran tadi telah mencapai target atau belum. Kalau belum, maka seorang dosen bisa melengkapi bagian mana yang mahasiswanya belum paham. Ya, sekaligus sana. Ini. Jadi bukan dosennya yang buat simpulan, namun mahasiswanya yang buat simpulan apa yang telah kita capai itu. Kalau dosen buat simpulan, dia nggak berpikir, udah lewat link aja. Tapi kalau dituntut, ini apa simpulannya? Kan lain. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian. Itu sangat penting. Memang seringkali orang melakukan proses perkuliahan atau proses pembelajaran itu kadang ini banyak tidak memperhatikan ke sana. Ya, ini. Namun kalau misalnya kita lihat pada berbagai suatu proses pembelajaran yang bagus, ya, berbagai pelatihan
Ini beberapa bahkan ini ada pernah ikut pelatihan internasional pun kan itu karena itu punya makna. Jadi pertama ada ini awal tujuan, yang akhir mahasiswa diajak membuat simpulan. Ini, kemudian misalnya, kemudian juga kalau mengaktifkan mahasiswa, posisi kita adalah fasilitator. Jadi ya coba Anda cari ini, media kan kalau gambar ini kira-kira apa? Bukan kita yang terangkan. Ini karena ini perkuliahan benaran kalau seperti tidak kemarin saya berikan tadi kan waktunya terbatas, materinya banyak jadi kemarin itu ya. Tapi kalau kita kuliah kan sudah kita rancang. Nah, itu kita berfungsi sebagai fasilitator. Kita saatnya seperti kemarin saya katakan, kita adalah pembelajaran, bukan ngajar. Ini yang tekankan kemarin ya, waktu kita mata kuliah teaching kemarin kan. Ini kita pembelajaran, membuat peserta didik terjadi proses belajar, bukan memindah pengetahuan kepada peserta didik. Fungsi kita adalah fasilitator. Ya, saya kira itu yang bisa saya tambahkan. Ya, ini bisa Terima kasih, Prof. ya bisa dilanjutkan.